Ucap Syafiq dengan suara lembut saat putrinya mendekat, membawa rasa haru di hati Syamsiah yang menyaksikan percakapan itu dari dapur. Dengan penuh kesabaran, Syamsiah sering membantu Syafiq mendampingi Julita mengerjakan tugas sekolah dan menghafal surah-surah pendek, meskipun ia sendiri lelah setelah seharian mengurus rumah. Kehidupan sederhana mereka berjalan harmonis, hingga Syafiq dan Syamsiah tak menyadari bahwa perubahan besar perlahan akan menguji keluarga kecil ini. Julita tumbuh menjadi gadis cantik dengan senyuman yang menawan, tetapi perubahan perilakunya mulai terlihat ketika ia berteman dengan sekelompok remaja yang sering berkumpul di ujung desa, membawa pengaruh yang mulai menggeser nilai-nilai yang ditanamkan keluarganya. Teman-teman Julita semua punya ponsel, kenapa Julita tidak? Tanya Julita suatu malam dengan nada memelas. Tetapi permintaan itu ditolak oleh Syafiq yang tegas, karena ia khawatir teknologi akan merusak konsentrasi putrinya pada ilmu agama. Julita, lebih baik kita gunakan waktu untuk belajar dan beribadah daripada menghabiskannya dengan sesuatu yang belum tentu bermanfaat, kata Syafiq. Namun perkataan itu hanya membuat Julita cemberut dan pergi ke kamarnya. Syamsiah, yang selalu tak tega melihat anak semata wayangnya kecewa, mulai berpikir untuk memenuhi permintaan Julita secara diam-diam, meskipun ia tahu itu akan menimbulkan ketegangan dengan suaminya. Suatu sore, Syamsiah memberikan ponsel yang ia beli secara sembunyi-sembunyi kepada Julita, berharap benda itu akan membuat putrinya bahagia tanpa mengetahui bahwa keputusan itu akan menjadi awal dari masalah besar. Ibu baik sekali, terima kasih, ujar Julita dengan mata berbinar, memeluk ibunya, tetapi ia tidak menyadari bahwa pemberian itu akan membawa dirinya pada perubahan yang tidak diinginkan. Syafiq, yang tidak mengetahui tindakan istrinya, merasa lega bahwa Julita mulai bersikap lebih ceria, tanpa curiga bahwa perubahan itu disebabkan oleh sesuatu yang ia tolak sebelumnya. Malam itu, Syamsiah tidur dengan perasaan bercampur antara bahagia karena melihat anaknya tersenyum dan gelisah karena telah melanggar keinginan suaminya. Waktu terus berjalan, dan Julita semakin sering terlihat tenggelam dengan ponselnya, menghabiskan waktu berjam-jam untuk hal-hal yang tidak pernah diajarkan oleh ayahnya. Tanpa disadari, kesenangan Julita pada dunia maya mulai menjauhkan dirinya dari kesederhanaan dan nilai-nilai yang telah diajarkan oleh Syafiq dan Kiai Wildan. Hari-hari Julita kini lebih banyak dihabiskan dengan mendengarkan musik dari ponselnya, bermain media sosial, dan berbincang dengan teman-temannya, hingga ia melupakan tanggung jawabnya di rumah dan bahkan mulai lalai dalam ibadah. Julita, tolong bantu ibu mencuci piring, pinta Syamsiah suatu sore. Tetapi Julita hanya menjawab dengan acuh. Nanti saja bu, aku lagi sibuk, sembari menatap layar ponselnya. Ketika Syafiq mulai menyadari perubahan perilaku Julita, ia mencoba berbicara baik-baik dengan putrinya. Tetapi nasihatnya justru dianggap angin lalu oleh Julita, yang merasa ayahnya tidak mengerti dunianya. Syamsiah, ini tidak bisa dibiarkan. Aku lihat Julita mulai melupakan akhlak yang kita ajarkan, kata Syafiq dengan nada serius. Tetapi Syamsiah hanya terdiam, merasa bersalah karena tindakannya. Ketegangan antara Syafiq dan Syamsiah semakin memuncak ketika Syafiq menuduh istrinya terlalu memanjakan Julita, sedangkan Syamsiah merasa suaminya terlalu keras terhadap anak mereka. Malam itu, rumah kecil mereka dipenuhi dengan keheningan yang tegang. Sementara Julita tetap sibuk dengan ponselnya tanpa menyadari bahwa perilakunya telah memicu konflik antara kedua orang tuanya. Syamsiah mencoba berbicara dengan Julita untuk mengurangi penggunaan ponsel, tetapi Julita malah menjawab dengan nada tinggi, "Ibu yang memberi ponsel ini, kenapa sekarang malah melarang?" Syafiq, yang mendengar percakapan itu, merasa hatinya terluka dan mulai kehilangan kesabarannya, tetapi ia mencoba menahan diri agar tidak memperburuk suasana. Kiai Wildan, yang menyadari perubahan Julita, mengundang keluarga kecil itu untuk berdiskusi di pesantren, tetapi Julita menolak dengan alasan sibuk, yang semakin membuat Syafiq merasa khawatir dan kecewa. Dalam hati, Syafiq mulai memohon kepada Allah agar memberikan petunjuk dan jalan keluar bagi keluarganya, karena ia merasa semakin sulit mengendalikan situasi ini. Suatu hari, Syafiq mendapati Julita mengenakan riasan wajah yang mencolok dan pakaian yang tidak mencerminkan kesederhanaan yang biasa ia ajarkan, sementara putrinya asyik memamerkan dirinya di media sosial. "Julita, apa yang sedang kamu lakukan?"
Seru Syafiq dengan nada keras, membuat Julita terkejut tetapi segera membalas dengan nada sinis. Ayah tidak mengerti dunia anak muda sekarang. Syafiq, yang sudah tidak dapat menahan amarahnya, memukul meja dengan keras, membuat Syamsiah berlari keluar dari dapur dengan wajah panik, sementara Julita tetap berdiri dengan ekspresi memberontak. Apa yang kau lakukan ini akan membawa kehancuran, bukan hanya untuk dirimu, tapi untuk keluarga kita, ujar Syafiq dengan suara gemetar antara marah dan sedih, tetapi Julita hanya memutar matanya. Ayah terlalu kolot, semua orang di luar sana melakukan hal yang sama, kenapa ayah hanya mempermasalahkan aku? Balas Julita dengan nada tinggi, membuat Syafiq semakin terluka. Syamsiah mencoba menenangkan Syafiq, tetapi ia sendiri merasa bingung dan bersalah, tidak tahu bagaimana mengatasi sikap putrinya yang semakin jauh dari ajaran agama. Malam itu, Syafiq menghabiskan waktu di masjid, memohon ampunan dan petunjuk dari Allah, karena ia merasa gagal menjalankan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Ya Allah, tunjukkan jalan yang benar untuk keluargaku. Jangan biarkan kami terjerumus dalam kesesatan. Doa Syafiq dengan air mata mengalir. Sementara di rumah, Syamsiah memandangi ponsel Julita dengan perasaan berat. Saat Syafiq memutuskan untuk pergi ke kota selama beberapa minggu demi mencari penghasilan tambahan, ia tidak menyadari bahwa kepergiannya memberikan Julita ruang untuk semakin menjauh dari nilai-nilai keluarga yang telah ia tanamkan. Dengan alasan tugas kampus, Julita mulai sering pergi bersama teman-temannya hingga larut malam, sementara Syamsiah hanya bisa menatap dengan cemas tetapi tidak berani menegur karena takut memancing kemarahan putrinya. Di kampus, Julita bertemu dengan seorang pria bernama Raka, yang memiliki cara bicara yang lembut dan sering memuji kecantikannya, membuat Julita merasa dihargai lebih dari yang pernah ia rasakan di rumah. Kamu berbeda dari yang lain, Julita. Aku suka cara kamu membawa diri, kata Raka suatu siang di taman kampus, membuat Julita tersenyum malu dan mulai merasa istimewa. Tanpa pikir panjang, Julita mulai menerima ajakan Raka untuk pergi bersama, meskipun dalam hatinya ia tahu bahwa tindakan itu tidak sejalan dengan nasihat yang pernah diajarkan ayahnya. Raka, yang pandai berbicara, mulai mengisi pikiran Julita dengan gagasan bahwa kebebasan adalah hak setiap individu, dan tidak ada yang berhak mengatur kehidupan pribadi orang lain. Julita, yang haus akan perhatian dan penghargaan, mulai merasa bahwa Raka adalah satu-satunya orang yang benar-benar mengerti dirinya, hingga ia perlahan-lahan melupakan batas-batas yang diajarkan keluarganya. Ketika Syamsiah mencoba bertanya tentang teman-teman barunya, Julita menjawab dengan singkat dan bahkan menuduh ibunya terlalu ikut campur dalam kehidupannya. Ibu, aku sudah dewasa, aku tahu apa yang aku lakukan, jawab Julita suatu malam ketika Syamsiah menanyakan kemana ia pergi hingga larut malam. Perubahan perilaku Julita semakin terlihat, tetapi Syamsiah merasa tak berdaya tanpa dukungan Syafiq, sementara Julita semakin merasa bahwa dirinya bebas dari kontrol keluarga. Syamsiah mulai mencurigai bahwa Julita memiliki hubungan khusus dengan seseorang setelah ia sering melihat putrinya tersenyum sendiri sambil menatap layar ponselnya, tetapi ia ragu untuk bertanya lebih jauh. Suatu hari, ketika Julita menerima panggilan telepon dengan nada mesra, Syamsiah mendengar sebagian percakapan itu dan menyadari bahwa putrinya telah memiliki kekasih yang ia sembunyikan. Dengan penuh hati-hati, Syamsiah mencoba berbicara dengan Julita. Nah, ibu hanya ingin tahu siapa orang yang sering kamu ajak bicara akhir-akhir ini. Jangan sampai dia membawa kamu ke jalan yang salah. Julita, yang merasa terganggu dengan pertanyaan itu, segera membalas dengan nada tinggi. Ibu tidak perlu ikut campur, aku tahu apa yang aku lakukan. Perkataan Julita melukai hati Syamsiah, tetapi ia mencoba menjelaskan bahwa setiap hubungan harus berdasarkan nilai-nilai agama dan keluarga, tetapi Julita malah mengusirnya keluar dari kamarnya. Keluarlah Bu, ini hidupku, bukan urusan ibu atau ayah, teriak Julita, membuat Syamsiah menangis karena merasa kehilangan kendali atas putrinya yang dulu begitu patuh. Dalam doanya malam itu, Syamsiah memohon kepada Allah agar memberikan petunjuk kepada Julita dan memberikan kekuatan untuk menghadapi ujian ini. Sementara itu, Julita merasa semakin yakin bahwa keputusannya untuk menjalin hubungan dengan Raka adalah bentuk pembebasan diri dari aturan yang ia anggap mengekang. Hubungan mereka semakin dekat, dan Raka mulai menggiring Julita ke arah gaya hidup yang semakin jauh dari nilai-nilai yang diajarkan oleh keluarganya. Syamsiah merasa harus segera berbicara dengan Syafiq tentang apa yang terjadi,
Tetapi ia ragu karena takut menambah beban suaminya yang sedang bekerja keras di kota. Ketika Syafiq pulang lebih awal dari kota tanpa memberitahu sebelumnya, ia merasa ada sesuatu yang aneh ketika melihat Julita berbicara di video call sambil membuka aurat yang tidak pantas. "Julita, dengan siapa kamu bicara?" tanya Syafiq dengan nada tegas. Tetapi Julita malah mematikan teleponnya dengan kesal dan menjawab, "Tidak ada ayah, ini urusanku." Syafiq, yang merasa terhina dengan sikap putrinya, tidak bisa menahan emosinya dan menampar Julita di pipi. Sebuah tindakan yang membuat suasana di rumah semakin panas. "Apa kamu tidak malu dengan apa yang kamu lakukan? Ini bukan cara keluarga kita," ujar Syafiq dengan nada tinggi, sementara Julita hanya menangis dan berlari ke kamarnya. Syamsiah mencoba menenangkan Syafiq, tetapi ia sendiri merasa bahwa tindakan suaminya akan semakin menjauhkan Julita dari mereka. "Aku tidak bisa diam saja melihat anak kita seperti ini, Syamsiah. Dia sudah melupakan semua yang kita ajarkan," kata Syafiq dengan suara berat, sementara Syamsiah hanya mengangguk dengan mata penuh air mata. Di dalam kamarnya, Julita menangis dan membalas tindakan ayahnya dengan perasaan dendam, merasa bahwa ia tidak pernah dipahami dan selalu dikekang. Dalam pikirannya, Julita semakin merasa bahwa Raka adalah satu-satunya orang yang peduli padanya, dan ia memutuskan untuk semakin dekat dengan pria itu, meskipun ia tahu itu akan menyakiti keluarganya. Malam itu, Syafiq duduk di depan rumah dengan wajah penuh kesedihan, memohon kepada Allah agar memberikan jalan keluar untuk keluarganya yang mulai terpecah. Konflik dalam keluarga itu semakin mempertegas jurang yang memisahkan Julita dari orang tuanya, sementara Raka terus memanfaatkan situasi untuk keuntungannya sendiri. Julita mulai merasakan tekanan dari Raka, yang mulai meminta uang dan barang-barang berharga darinya dengan alasan bahwa itu adalah bukti cinta dan kesetiaannya. "Kamu sayang aku kan? Kalau begitu, buktikan. Aku butuh uang untuk sesuatu yang penting," kata Raka dengan nada meyakinkan, membuat Julita merasa bahwa menolak permintaan itu akan membuatnya kehilangan pria itu. Dalam keadaan bingung dan terdesak, Julita mencuri perhiasan ibunya yang disimpan di lemari, serta mengambil semua uang yang ada di rumah tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya. Ketika Syamsiah menyadari bahwa barang-barang berharga itu hilang, ia mencoba menanyakan kepada Julita, tetapi putrinya dengan dingin berbohong, "Aku tidak tahu apa-apa, Bu." Perasaan curiga mulai menggerogoti hati Syamsiah, tetapi ia tidak berani langsung menuduh putrinya, karena ia takut tuduhan itu akan semakin menjauhkan Julita darinya. Di sisi lain, Julita merasa bersalah tetapi tidak memiliki keberanian untuk mengakui perbuatannya, karena ia takut kehilangan kepercayaan Raka yang terus memanfaatkan kelemahannya. Sementara itu, Raka mulai mengancam Julita dengan menyebarkan foto-foto pribadinya jika ia tidak memenuhi permintaan berikutnya, membuat Julita semakin terjebak dalam lingkaran kesalahan yang ia buat sendiri. "Aku tidak punya apa-apa lagi," ujar Julita suatu malam dengan suara gemetar. Tetapi Raka hanya menertawakannya, membuat Julita merasa bahwa dirinya telah kehilangan kendali atas hidupnya. Syamsiah akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan Syafiq tentang hilangnya barang-barang itu, berharap suaminya bisa membantu mencari solusi untuk masalah yang semakin rumit ini. Syafiq, yang mulai mencurigai ada sesuatu yang salah, bersiap untuk menghadapi kenyataan yang pahit, sementara Julita semakin terperangkap dalam situasi yang mengancam kehancuran dirinya. Di suatu malam yang sunyi, saat seluruh penghuni rumah terlelap, Julita melangkah pelan-pelan keluar kamar, membawa tas besar berisi barang-barang berharga milik keluarganya, berharap langkah itu akan membawanya ke kehidupan yang lebih bebas bersama Raka. "Akhirnya, aku akan hidup tanpa aturan," bisiknya pada dirinya sendiri, sembari melangkah keluar rumah dengan hati yang bercampur antara rasa takut dan antusiasme. Ya Allah, kami bersyukur atas rahmat dan hidayah-Mu. Ya Allah, semoga kami tidak lagi kekurangan air bersih. Ya Allah, mudah. Antusiasme. Julita tiba di tempat yang dijanjikan Raka, sebuah sudut jalan yang sepi, dan ia menyerahkan barang-barang berharganya dengan senyum penuh keyakinan bahwa pria itu akan menepati janjinya untuk membawanya ke tempat baru. Namun, Raka, yang sudah merencanakan segalanya, mengambil tas itu dengan senyum dingin dan berkata, "Tunggu di sini sebentar, aku akan kembali," sebelum ia pergi meninggalkan Julita dalam kegelapan malam. Waktu berlalu, tetapi Raka tidak kunjung kembali, dan Julita mulai menyadari bahwa dirinya telah ditipu oleh seseorang yang selama ini ia percayai lebih dari keluarganya sendiri.
Dengan hati yang hancur, Julita duduk di pinggir jalan, menangis terseduh-seduh sambil memeluk lututnya, merasa kehilangan segalanya, kepercayaan, keluarga, dan harapan. Bagaimana aku bisa pulang? Apa yang harus aku katakan? Pikirnya dalam kekalutan, tetapi ia tahu bahwa tinggal di tempat itu semalaman hanya akan menambah masalah. Dalam tangisnya, Julita mulai mengingat nasihat-nasihat ayahnya yang dulu ia abaikan, dan untuk pertama kalinya, ia merasa menyesal karena telah mengkhianati keluarganya. Udara malam yang dingin membuat tubuhnya menggigil, tetapi rasa dingin itu tidak sebanding dengan kehampaan yang ia rasakan di hatinya. Julita akhirnya memutuskan untuk meninggalkan tempat itu, tetapi langkahnya penuh keraguan, karena ia takut menghadapi apa yang menantinya di rumah. Saat berjalan tanpa arah, Julita bertemu dengan seorang pria tua yang tengah beristirahat di tepi jalan, dan pria itu segera menyadari bahwa gadis di depannya sedang berada dalam kesulitan besar. "Nak, mengapa kamu menangis di malam yang sunyi seperti ini?" tanya pria tua itu dengan suara lembut, membuat Julita terkejut tetapi akhirnya membuka diri untuk menceritakan sebagian masalahnya. Dengan nada bijak, pria itu berkata, "Keluarga adalah tempatmu kembali. Sebesar apapun kesalahan yang kau buat, pulanglah sebelum terlambat." Perkataan itu menusuk hati Julita, tetapi ia merasa malu untuk kembali ke rumah setelah apa yang ia lakukan kepada keluarganya. Meskipun dalam hati kecilnya ia tahu bahwa pulang adalah satu-satunya pilihan yang ia miliki. Pria tua itu menawarkan untuk mengantarkannya ke desa, tetapi Julita menolak, karena ia merasa bahwa perjalanan pulang harus ia lakukan sendiri sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dalam perjalanan, Julita terus memikirkan bagaimana ia akan menghadapi ibunya yang mungkin akan menangis, atau ayahnya yang mungkin akan marah besar ketika tahu apa yang telah terjadi. "Tuhan, jika Engkau masih menerima aku, tolong tunjukkan jalan untuk memperbaiki semua ini," bisik Julita dalam hati, meskipun rasa takut masih menguasainya. Malam yang gelap terasa semakin panjang, tetapi langkah Julita terasa semakin berat saat mendekati rumah kecilnya yang kini terlihat begitu asing. Julita sampai di depan pintu rumah ketika malam masih gelap, berharap bahwa kehadirannya tidak akan terdeteksi oleh siapapun hingga pagi tiba. Pagi harinya, Syamsiah mendapati lemari tempat ia menyimpan perhiasan dan uang mereka telah kosong, dan meskipun ia merasa curiga, hatinya tidak siap menerima kemungkinan bahwa Julita adalah pelakunya. Ketika ia mencoba bertanya dengan lembut kepada Julita, putrinya hanya menjawab dengan wajah dingin, "Aku tidak tahu, Bu," membuat hati Syamsiah semakin perih karena merasa kehilangan kepercayaan. Kabar itu segera sampai kepada Syafiq, yang mendengar dari tetangga bahwa Julita terlihat keluar larut malam. Ia bergegas pulang dengan wajah penuh amarah dan kekhawatiran. Ketika Syafiq mencoba menegur Julita, ia mendengar pengakuan yang setengah hati dari putrinya, dan kemarahannya memuncak hingga tubuhnya terasa lemah. "Kamu tidak hanya melukai kami, tetapi juga menghancurkan keluarga ini," ujar Syafiq dengan suara berat sebelum ia terjatuh karena serangan jantung yang tiba-tiba. Syamsiah berteriak histeris melihat suaminya tergeletak di lantai, tetapi segala upayanya untuk menyelamatkan nyawa Syafiq sia-sia. Malam itu ia berpulang ke Rahmatullah. Julita, yang menyaksikan kejadian itu, tidak mampu berkata-kata, hanya menangis dalam keheningan sambil merasakan beban rasa bersalah yang menghancurkan dirinya. Kepergian Syafiq menjadi pukulan berat bagi Syamsiah, yang pingsan karena stres dan kesedihan, membuat Julita semakin merasa bahwa dirinya adalah sumber dari semua penderitaan ini. Dalam kepedihannya, Julita mulai menyalahkan dirinya sendiri, tetapi rasa bersalah itu tidak cukup untuk menghentikannya dari terus menjalani hidup dengan cara yang ia pilih. Rumah kecil yang dulu penuh dengan doa dan cinta kini berubah menjadi tempat yang dipenuhi kesedihan, sementara Syamsiah hanya bisa berdoa agar Allah memberikan jalan terbaik untuk putrinya. Setelah menyadari bahwa ada banyak hal yang tidak ia ketahui tentang kehidupan Julita, Syamsiah memutuskan untuk memasang kamera pengawas di beberapa sudut rumah sebagai upaya terakhir untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa hari kemudian, Syamsiah menyaksikan rekaman yang menunjukkan bahwa Julita sering pulang larut malam, terkadang ditemani pria yang berbeda-beda, sebuah kenyataan yang menghancurkan hatinya. "Ya Allah, apa yang telah terjadi dengan anakku?" liris Syamsiah sambil menangis, merasa bahwa ia telah gagal menjaga amanah yang diberikan Allah kepadanya. Dengan keberanian yang tersisa, Syamsiah mencoba menghadapi Julita, menunjukkan bukti-bukti dari rekaman itu,
berharap bahwa konfrontasi ini akan menyadarkan putrinya. "Julita, lihatlah apa yang kamu lakukan. Apa kamu tidak memikirkan kehormatan keluarga ini?" ujar Syamsiah dengan nada penuh kesedihan. Tetapi Julita hanya menjawab dengan dingin. Aku sudah dewasa. Aku tidak butuh pengawasan seperti ini. Kalau ibu terus ikut campur, aku akan pergi dari rumah ini, ancam Julita, membuat Syamsiah terdiam dengan hati yang hancur. Syamsiah mencoba menjelaskan bahwa tindakannya hanya karena cinta seorang ibu yang ingin melindungi anaknya, tetapi Julita tidak mau mendengarkan. Malam itu, Julita mengemas beberapa barangnya untuk pergi dari rumah, meninggalkan ibunya yang hanya bisa menangis dan berdoa agar Allah segera menyentuh hati anaknya. "Ya Allah, aku serahkan segalanya kepadamu. Jika jalan ini adalah takdir yang harus aku terima, berikan aku kekuatan untuk tetap sabar," doa Syamsiah dengan air mata yang tak berhenti mengalir. Dengan kepergian Julita, rumah itu semakin sepi, tetapi Syamsiah tidak pernah berhenti berharap bahwa suatu hari putrinya akan kembali, membawa penyesalan dan harapan baru. Setelah beberapa bulan menjalani gaya hidup hedonis yang dipenuhi pesta dan belanja, Julita mulai terjebak dalam jerat utang yang semakin menumpuk, membuat dirinya merasa terdesak untuk mencari bantuan. Ia pulang ke rumah ibunya, bukan untuk meminta maaf, namun mencari-cari sesuatu yang berharga yang bisa dijual. Namun yang ia temukan hanyalah sisa-sisa yang tak terlalu berharga. Dalam keputusasaan, ia menghubungi Raka, pria yang pernah ia percayai meski telah mengkhianatinya, berharap pria itu bisa memberinya solusi untuk keluar dari masalah yang semakin berat. Raka, yang awalnya berpura-pura peduli, malah memanfaatkan situasi tersebut untuk kembali mengeksploitasi kelemahan Julita dengan meminta uang tambahan dan mengancam akan menyebarkan foto-foto pribadinya. "Kalau kamu tidak ingin keluargamu semakin malu, berikan apa yang aku minta," kata Raka dengan nada dingin, membuat Julita merasa semakin tidak berdaya dalam menghadapi pria itu. Ketika Julita menolak karena tidak memiliki uang, Raka benar-benar menyebarkan foto-foto itu, dan dengan cepat kehormatan keluarga Julita menjadi bahan ejekan dan gunjingan di seluruh desa. Para tetangga yang dulu menghormati keluarga Syafiq kini mulai memandang rendah Syamsiah, sementara desas-desus tentang perilaku Julita menyebar seperti api yang membakar nama baik mereka. "Anaknya tidak tahu malu, ibunya juga pasti tidak mendidik dengan benar." Bisik-bisik itu terdengar di mana-mana, membuat Syamsiah merasa semakin terpuruk dalam rasa malu. Julita, yang menyadari bahwa semuanya telah terungkap, merasa tidak punya tempat untuk berlindung, tetapi ia tetap tidak berani kembali ke rumah untuk meminta maaf kepada ibunya. Kehormatan keluarga yang dulu dijaga dengan doa dan perjuangan oleh Syafiq kini telah hancur, membuat nama keluarga mereka menjadi bahan olokan di pasar dan tempat-tempat umum. Dalam keputusasaan, Julita menyadari bahwa semua yang ia lakukan selama ini tidak hanya menghancurkan dirinya sendiri tetapi juga keluarganya. Namun ia tetap memilih untuk melarikan diri dari kenyataan. Setelah berita tentang foto-foto Julita menyebar luas, Syamsiah tidak lagi keluar rumah karena merasa malu dan tidak tahan menghadapi tatapan penuh hinaan dari tetangga-tetangganya. Dengan tubuh yang semakin lemah, ia mencoba bertahan dalam doa, berharap Allah memberikan petunjuk kepada anaknya, tetapi tekanan sosial yang begitu besar mulai memengaruhi kesehatannya. "Ya Allah, kuatkan aku dalam menghadapi cobaan ini," lirik Syamsiah di tengah tangisnya, meski tubuhnya yang lemah semakin tidak mampu menahan beban yang ia pikul. Di sisi lain, Julita menghadapi kemalangan di tempat kerjanya, di mana ia kehilangan pekerjaannya setelah bosnya mengetahui reputasinya yang telah rusak karena berita yang menyebar di desa. "Kami tidak bisa memiliki karyawan dengan reputasi seperti ini," kata bosnya tanpa belas kasihan, membuat Julita kehilangan satu-satunya sumber penghidupan yang tersisa. Dengan rasa malu dan putus asa, Julita memutuskan untuk benar-benar meninggalkan rumah tanpa berpamitan kepada ibunya, berharap bisa memulai hidup baru di tempat yang tidak mengenalnya. Syamsiah, yang tidak tahu bahwa putrinya telah pergi, mulai merasa ada sesuatu yang aneh karena Julita tidak lagi pulang seperti biasanya, tetapi ia terlalu lemah untuk mencari tahu. Kehilangan Julita tanpa kabar menjadi pukulan tambahan bagi Syamsiah, yang kini hanya bisa berbaring di tempat tidur dengan tubuh yang semakin melemah. Para tetangga yang menyadari kondisi Syamsiah mulai bergosip lebih banyak, tetapi tidak ada yang benar-benar datang untuk memberikan bantuan karena mereka merasa tidak ingin terlibat. Dalam diamnya, Syamsiah merasa bahwa dunia telah berpaling darinya,
tetapi ia tetap berdoa agar anaknya diberi petunjuk oleh Allah untuk kembali ke jalan yang benar. Beberapa hari setelah Julita pergi, para tetangga menemukan Syamsiah pingsan di rumahnya. Tubuhnya tergeletak di lantai dengan wajah yang pucat dan napas yang nyaris tidak terdengar. Mereka segera membawa Syamsiah ke rumah sakit terdekat. Sementara beberapa tetangga memeriksa rumahnya untuk mencari penyebab keadaannya yang semakin parah. Ketika mereka memeriksa rumah, mereka menyadari bahwa hampir semua barang berharga telah hilang, dan spekulasi mulai muncul bahwa Julita adalah pelakunya. Ini pasti ulah anaknya. Lihat saja, dia sudah pergi dan meninggalkan ibunya seperti ini, ujar salah satu tetangga, membuat suasana di desa semakin dipenuhi oleh gosip. Di rumah sakit, Syamsiah akhirnya terbangun dengan air mata yang mengalir deras, menyadari bahwa Julita telah benar-benar pergi dan meninggalkannya dalam kehancuran. Dengan suara yang lemah, ia hanya mampu berkata, "Ya Allah, kembalikan anakku. Aku hanya ingin melihatnya sekali lagi sebelum aku tiada." Para tetangga yang mendengar kata-kata itu merasa iba, tetapi mereka juga merasa bahwa Julita adalah sumber dari semua penderitaan yang menimpa keluarga tersebut. Rumah kecil yang dulu penuh dengan doa kini kosong, meninggalkan hanya kenangan akan perjuangan Syafiq dan Syamsiah untuk menjaga kehormatan keluarga mereka. Julita, yang kini jauh dari desa, tidak menyadari bahwa kepergiannya telah meninggalkan luka yang lebih dalam daripada yang pernah ia bayangkan. Dalam kesendiriannya di rumah sakit, Syamsiah hanya bisa memandang langit-langit dengan penuh penyesalan, berharap bahwa anaknya akan kembali sebelum semuanya terlambat. Di desa, warga gempar dengan penemuan seekor ular raksasa di ladang. Seekor makhluk yang tampak menyeramkan dengan perut besar yang menonjol, seolah baru saja menelan sesuatu yang besar. Para pria desa, yang merasa terancam dengan keberadaan ular itu, segera membawa alat-alat untuk membunuhnya, tetapi ular itu dengan cepat melibaskan ekornya, membuat mereka tersungkur. "Jangan dekati makhluk itu, ini pertanda buruk," teriak seorang wanita tua. Tetapi para pria tidak mendengarkan dan tetap mencoba mendekati ular tersebut. Dengan gerakan yang anggun tetapi mematikan, ular itu melilitkan tubuhnya pada salah satu pohon besar, membuat pohon itu tumbang seolah memperingatkan mereka untuk tidak mendekatinya. Kabar tentang ular raksasa itu sampai ke telinga Kiai Wildan, yang segera bergegas ke lokasi dengan wajah penuh kekhawatiran dan doa di bibirnya. "Berhenti, jangan lakukan apapun kepada makhluk ini. Dia tidak datang tanpa alasan," ujar Kiai Wildan dengan suara tegas, membuat warga terdiam. Ular itu memandang Kiai Wildan dengan mata yang tajam, tetapi tidak menyerang, seolah mengerti bahwa ia berada di hadapan seseorang yang memiliki ketenangan dan kekuatan batin. Kiai Wildan mulai melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan nada penuh ketundukan, sementara warga desa yang menyaksikan kejadian itu mulai merasakan ketakutan yang bercampur dengan rasa kagum. "Makhluk ini adalah peringatan bagi kita semua. Jangan biarkan amarah dan ketidakpedulian menguasai hati kita," ujar Kiai Wildan setelah selesai membaca doa, sambil memandangi ular itu yang perlahan menjauh ke dalam hutan. Warga desa, yang awalnya dipenuhi keberanian untuk membunuh ular itu, kini hanya bisa terdiam dalam keheningan, menyadari bahwa ada pesan yang lebih besar yang sedang disampaikan oleh kejadian tersebut. Setelah melihat ular besar itu dengan perut yang bergerak-gerak, Kiai Wildan berdiri dalam diam, merenungkan pesan yang mungkin dibawa oleh makhluk tersebut, seolah Allah sedang memberikan tanda yang jelas kepada semua yang hadir. Dengan suara berat, ia berkata kepada warga, "Ular ini tidak datang tanpa alasan. Aku percaya ini adalah bentuk hukuman dari Allah atas dosa-dosa yang telah dilakukan Julita." Perutnya yang bergerak menandakan bahwa dia masih hidup di dalam sana. Warga yang mendengar ucapan itu terkejut, beberapa dari mereka mulai menangis, sementara yang lain saling berbisik, mencoba mencerna apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kiai Wildan mendekati ular itu dengan tenang, matanya memandang tajam ke arah makhluk besar tersebut, dan dengan suara lembut tetapi penuh otoritas, ia berkata, "Wahai makhluk Allah, jika engkau sedang menegakkan keadilannya, aku memohon dengan rendah hati, bebaskanlah dia." Ular itu, yang terlihat seperti memahami kata-kata sang kiai, mengeluarkan suara desisan panjang, seolah memberikan jawaban yang tidak diharapkan. "Aku tidak akan mengeluarkannya sekarang." Suara seperti gaungan terdengar di sekitar mereka, seolah-olah datang dari ular itu. "Dia akan keluar bersama kotoranku dalam waktu seminggu." Warga yang mendengar ucapan itu menjadi semakin ketakutan, tetapi Kiai Wildan tetap berdiri tegak,
mencoba berdialog lagi dengan ular tersebut, memohon belas kasihan untuk Julita. Hukumannya adalah ketetapan Allah, lanjut ular itu, dan aku hanyalah alat untuk menegakkannya. Namun, jika engkau memiliki cara lain yang diperintahkan oleh Tuhanmu, lakukanlah. Mendengar itu, Kiai Wildan segera memutuskan untuk menggunakan ilmu yang telah ia pelajari selama bertahun-tahun, membaca doa-doa dari Al-Quran dengan penuh khusyuk untuk melumpuhkan ular tersebut tanpa menyakitinya. Ya Allah, bukakan jalanmu untuk menyelamatkan hambamu ini, meskipun ia telah berdosa, ujar Kiai Wildan dengan penuh keyakinan, sebelum memutuskan untuk membawa ular itu ke langkah berikutnya. Setelah membaca ayat-ayat yang melumpuhkan ular, Kiai Wildan meminta bantuan warga untuk membawa makhluk besar itu ke rumah sakit. Sebuah langkah yang membuat seluruh desa bingung tetapi akhirnya setuju untuk membantu. Ketika ular itu tiba di rumah sakit, suasana langsung menjadi kacau. Para dokter dan perawat berlari ke sana-sini, tidak percaya bahwa mereka harus menangani seekor ular raksasa sebagai pasien. Apa maksudnya membawa ular ke sini? Tanya salah satu dokter bedah dengan nada bingung. Tetapi Kiai Wildan menjelaskan bahwa ada seseorang yang